Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang apa itu paspor dan apa sih gunanya, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan paspor atau cara untuk mengurus paspor itu bagaimana, dan beberapa hal yang mungkin menjadi sesuatu yang ditanyakan oleh teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman, di tanganku ini ada paspor. Ini ada 4 paspor. Sebenarnya total itu mungkin ada 7 paspor ya untuk keluargaku itu. Karena 3 paspor pertama itu sudah diperpanjang, jadi karena anggotanya sekarang ada 4, ini yang terbaru paspor yang sudah kita perpanjang ini ada 4 ini ya. Nah, jadi langsung saja teman-teman, apa itu paspor itu sebenarnya? Paspor ini adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah negara. Dalam hal ini karena kita warga negara Indonesia, jadinya paspor itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan paspor ini fungsinya adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi dokumen ini ada identitas dari pemegangnya. Dan karena misalkan ini adalah dokumen pasporku, maka di dalamnya ada nama, kemudian ada foto, kemudian ada dokumen informasi terkait tanggal lahir dan lain sebagainya. Dan paspor ini gunanya untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi singkatnya paspor itu seperti tepatnya adalah paspor itu sebuah identitas yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar negara. Misalkan kalau ingin pergi ke negara lain, misalkan Malaysia, ke Jepang, ke Cina, entah dalam rangka belajar, entah dalam rangka bekerja, entah dalam rangka liburan, pokoknya keluar negeri itu pasti butuh paspor. Nah, di sini teman-teman, jadi paspor itu kan bahasa Inggris ya. Ini paspor ini kan bahasa Inggris ya. Pas itu lewat, port itu gerbang lah ya. Jadi kalau diterjemahkan, pas itu lewat port gerbang. Jadi ini adalah dokumen untuk melewati gerbang. Artinya teman-teman, tanpa dokumen ini maka teman-teman tidak bisa memasuki sebuah negara secara legal atau secara sah. Jadi dokumen ini sangat penting bagi teman-teman, bagi pemirsa yang ingin melakukan perjalanan antar negara, misalkan untuk belajar, untuk bekerja seperti TKI, TKW, atau untuk umroh, misalkan untuk haji, maka harus memiliki paspor. Itu adalah tentang paspor. Nah, kadang ada yang bingung membedakan ya, atau masih bertanya tentang apa sih perbedaan paspor dan visa. Nah, dalam video selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara paspor dan visa. Namun secara singkatnya ya teman-teman, paspor ini adalah dokumen yang berisi identitas kita. Jadi ini bayangkan aja seperti KTP, tetapi KTP secara global yang bisa digunakan antar negara atau bisa digunakan di luar negeri. Nah, visa itu adalah izin untuk memasuki sebuah negara atau izin untuk tinggal di sebuah negara. Jadi kalau paspor ini dokumennya ini ya, nanti visanya itu beda lagi. Visa itu adalah izinnya. Jadi ada kalanya visa itu nanti ditempel di sini atau hanya di stiker atau di stempel. Nah, jadi visa itu izinnya. Tapi kalau ini adalah dokumen yang menunjukkan identitas kita dan harus berada di tangan kita ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri. Lalu yang kedua teman-teman, bagaimana sih cara memperoleh paspor ini? Nah, cara memperolehnya adalah dengan mengapply atau mendaftar ke pihak imigrasi atau ke imigrasi. Nah, caranya itu adalah untuk sekarang ya, semenjak video ini dibuat, informasi yang saya tahu itu kita harus sebelum datang ke imigrasi. Jadi imigrasinya imigrasi yang terdekat di tempat teman-teman itu melakukan apply online. Nah, untuk lebih
tepatnya bagaimana, insya Allah saya akan buat video tentang cara membuat paspor. Jadi apply online, kemudian setelah mendapatkan tanggalnya dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa mendatangi kantor itu. Nah, nanti ngapain aja di sana? Jadi ada dokumen-dokumen yang perlu teman-teman bawa, dan dokumen-dokumen ini biasanya melalui administrasi yang paling kecil, yaitu dari RT, surat pengantar. Yang seingat saya ya, di tempat saya, mungkin di tempat teman-teman bisa berbeda, jadi silahkan tanya ke pegawai pemerintah setempat. Jadi kalau di tempatku itu mulai dari RT, kemudian dari RT dibawa ke desa, itu surat pengantar memohon untuk pembuatan paspor. Dari desa nanti dibuatkan, kemudian surat itu nanti langsung dibawa ke imigrasi. Nah, selain surat pengantar itu apa aja? Nanti ada seperti KTP yang minta difotokopi, kemudian ada pas foto, kemudian ada KK dan akta lahir. Kemudian yang ini juga keperluan kita keluar negeri itu apa? Misalkan kalau teman-teman itu ingin sekolah ke luar negeri, itu mereka akan meminta letter of acceptance atau surat penerimaan atau surat pengantar dari kampus yang berasal dari luar negeri itu. Atau teman-teman adalah calon TKI atau TKW, maka mereka akan meminta dokumen kerja atau terkait tentang informasi kerja yang berasal dari instansi di luar negeri yang hendak dituju, atau mungkin kalau pakai jasa penyalur, maka yang membuatkan surat itu adalah jasa penyalur. Atau teman-teman ingin umroh atau ingin haji, maka surat untuk keterangan keberangkatan itu untuk mau haji, maka itu harus dilampirkan. Nah, setelah semuanya itu ada dokumen, maka dokumen itu dibawa ke imigrasi. Di sana akan diwawancarai, ini ke luar negeri mau ngapain, kemudian verifikasi data dan lain sebagainya. Kemudian antri nanti difoto, setelah itu membayar biayanya. Nah, itu nanti dalam beberapa hari itu bisa jadi. Ada juga jalur cepat yang bisa lebih mahal, artinya tidak menunggu sampai beberapa hari, tapi dalam waktu itu juga, tetapi dengan biaya yang lebih mahal. Nah, ini bisa ditanyakan ke pihak setempat. Nah, biayanya paspor itu berapa? Nah, ini jadi paspor itu yang menurut informasi terakhir ya teman-teman, yang saya tahu ini saya bacakan. Paspor biasa itu Rp350. Kemudian untuk paspor non elektronik, paspor elektronik itu Rp650.000. Nah, jadi teman-teman, jenis-jenisnya paspor itu juga ada ya. Ini perlu mungkin kita singgung ya. Jadi paspor itu ada yang namanya dari jenisnya, kegunaannya atau pemegangnya itu siapa, itu paling tidak di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah paspor biasa. Ini paspor biasa ini adalah paspor yang paling umum, yang digunakan untuk bekerja, untuk liburan, untuk sekolah atau untuk haji. Ini paspor biasa. Kemudian ada juga paspor diplomatik, itu untuk pejabat yang berwenang dalam dunia diplomatik lah intinya. Kemudian yang ketiga itu ada paspor dinas. Nah, paspor dinas ini paspor yang dikeluarkan untuk pejabat atau orang yang ditempatkan dengan tugas-tugas tertentu. Itu jenisnya ya, dilihat dari pemegangnya atau dilihat dari fungsinya. Tapi teman-teman nggak perlu bingung kalau teman-teman untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka liburan, dalam rangka sekolah, dalam rangka kerja, maka paspornya itu adalah paspor biasa. Jadi ini ya, untuk paspor biasa warnanya ini adalah warna hijau ya ini. Ya, ini hijau agak kebiru-biruan. Lalu teman-teman, ada 2 jenis paspor sesuai harga tadi. Ada paspor yang non elektronik
elektronik, ada juga sekarang itu paspor elektronik. Nah, paspor elektronik itu adalah paspor yang diberi chip. Jadi di bandara itu sekarang udah ada verifikasi data menggunakan paspor elektronik. Nah, mudahnya apa? Paspor elektronik itu kalau di pemeriksaan di imigrasi nanti langsung istilahnya menempatkan paspornya itu di sebuah alat scanner gitu. Jadi nanti datanya langsung cepat diverifikasi, langsung bisa melewati gate itu. Tapi kalau paspor biasa maka melihatnya itu manual ya. Jadi kelebihannya di paspor elektronik sama di paspor non elektronik itu gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan lah. Kalau mungkin untuk biaya yang lebih murah ya paspor biasa aja. Dan menurutku ya paspor biasa itu juga nggak terlalu ribet kok. Ya mungkin ada antriannya, tetapi ya biasa antrian di imigrasi kan memang gitu ya, rame biasanya. Nah teman-teman, untuk selanjutnya untuk masa berlaku paspor ya. Nah paspor ini ada masa berlakunya dan bisa habis. Untuk paspor yang dulu sebelum Oktober tahun 2022 itu paspornya itu berlaku selama 5 tahun, dan sekarang yang terbaru ini sudah bisa berlaku selama 10 tahun. Nah jadi teman-teman begini ya. Teman-teman dapat paspor, misalkan ya dapat paspor umurnya ini 10 tahun, kemudian teman-teman kerja dan ketika mau mati itu misalkan kurang dari 6 bulan, maka teman-teman harus membuat perpanjang paspor. Jadi paspor ini nanti diganti dengan paspor yang baru. Nah kalau nggak diganti itu gimana? Dan nanti bisa bermasalah, mungkin ya di luar negeri itu bisa bermasalah karena perjalanan misalkan menggunakan pesawat, mereka itu meminta dokumen paspor minimal yang masih berumur lebih dari 6 bulan. Jadi intinya paspor itu ada umurnya, dan kalau melakukan perjalanan itu harus ngecek paspornya masih panjang atau tidak. Kalau mau mati atau masa berlakunya mau habis, maka teman-teman kalau di luar negeri itu bisa memperpanjang paspor di kedutaan. Jadi di kedutaan setempat, misalkan aku dulu yang ini itu di kedutaan Turki, makanya yang mengeluarkan itu KBRI Ankara, ada tulisannya gitu ya. Nah ini, jadi kalau misalkan paspor itu hilang di luar negeri, maka teman-teman harus segera melapor KBRI supaya dibuatkan paspor yang baru kalau memang tidak ketemu ya, karena paspor ini sangat penting sekali. Jangan sampai kehilangan paspor, terutama ketika masih melakukan perjalanan di luar negeri. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Jadi ini adalah ringkasannya. Paspor ini adalah dokumen identitas yang digunakan sebagai dokumen sah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Secara teknik teman-teman tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa paspor. Nah di dalam negeri sendiri, misalkan kalau teman-teman punya paspor, teman-teman bisa menggunakannya untuk membeli tiket untuk keperluan tertentu, dan ini juga bisa berlaku seperti KTP. Nah bedanya dengan visa, kalau teman-teman menanyakan, visa itu adalah dokumen yang menunjukkan izin kita bisa tinggal atau masuk di sebuah negara. Jadi itu bedanya ya teman-teman. Jadi kalau paspor ini dokumen KTP-nya, kalau visa itu dokumen kita izin masuk ke dalam atau memasuki atau tinggal di sebuah negara. Mungkin ada yang perlu ditanyakan teman-teman, silahkan tanyakan di kolom komentar. Support channel ini supaya selalu berkembang dengan klik like, subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.